Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru-guru hebat. Perkenalkan, nama saya Sartika. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 5 Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan materi mengenai pecahan. Materi pecahan ditujukan untuk anak kelas 4 sekolah dasar. Pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu menentukan pecahan senilai. Pernahkah kalian menjumpai benda berikut ini? Terdapat sebuah kue yang telah ibu bagi menjadi bagian yang sama besar. Selanjutnya, terdapat sebuah pizza yang telah saya bagi menjadi beberapa bagian yang sama besar. Kedua benda ini termasuk salah satu bentuk pecahan yang kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Kira-kira mengapa ya? Karena kedua benda ini telah dibagi menjadi beberapa bagian dengan bagian yang sama besar. Selanjutnya, masih ingatkah kalian tentang pecahan? Hayo, kira-kira apa ya yang dimaksud dengan pecahan? Untuk menjelaskan mengenai pengertian pecahan, kita lihat gambar yang telah ibu sajikan, yaitu terdapat bagian-bagian pizza yang telah dipotong sama besar. Mari kita hitung ada berapa potong pizza yang telah dibagi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terdapat 8 potong pizza atau bagian keseluruhan. Apabila kita ambil 1 potong bagian pizza, maka 1 potong atau 1 bagian pizza ini merupakan pecahan. Berapakah nilai pecahan 1 potong bagian pizza yang diambil? Nilai pecahannya yaitu terdapat 1 bagian yang telah diambil per jumlah keseluruhan pizza. Jadi terdapat 1/8. Kita baca 1/8. Selanjutnya 1/8 di mana 1 adalah pembilang dan 8 adalah penyebut. Dari ilustrasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Pada gambar telah terdapat gambar persegi panjang. Mari kita bagi persegi panjang tersebut menjadi 2 bagian yang sama besar. Selanjutnya 1 bagian kita arsir. Maka berapa hasil persegi panjang yang kita arsir? Hasilnya yaitu 1 bagian persegi panjang yang diarsir per bagian keseluruhan. Terdapat 1, 2 bagian keseluruhan, sehingga kita tulis angka 2. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bagian persegi panjang yang kita arsir yaitu 1/2. Selanjutnya masih pada gambar persegi panjang. Sekarang kita bagi persegi panjang menjadi 4 bagian. Berapakah nilai persegi panjang yang diarsir? Langkah-langkahnya masih sama seperti yang tadi ibu jelaskan, yaitu kita hitung terlebih dahulu berapa banyak bagian yang kita arsir, yaitu terdapat 1, 2 bagian yang kita arsir per bagian keseluruhan dari persegi panjang, yaitu 1, 2, 3, 4.
terdapat 4 bagian keseluruhan, sehingga nilai pecahan yang diarsir yaitu 2/4. Selanjutnya masih pada gambar persegi panjang yang tadi, sekarang saya bagi menjadi 8 bagian sama besar. Berapakah nilai pecahan persegi panjang yang diarsir? Jawabannya yaitu terdapat 1, 2, 3, 4. 4 bagian persegi panjang yang diarsir per jumlah keseluruhan persegi panjang, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, bagian keseluruhan persegi panjang adalah 8. Maka, nilai pecahannya adalah 4/8. Mari kita perhatikan persegi panjang yang telah dijelaskan tadi. Kita lihat bagian yang diarsir. Bagian yang diarsir itu memiliki bagian yang sama besar, sehingga dapat kita simpulkan 1/2 senilai dengan 2/4 senilai dengan 4/8. Hal ini karena pada bagian yang diarsir memiliki bagian yang sama besar. Selanjutnya, masih ingatkah kalian mengenai pecahan senilai? Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang memiliki nilai-nilai yang sama. Contohnya, 1/2 senilai dengan 2/4 senilai dengan 4/8. Pecahan tersebut memang memiliki angka yang berbeda, tetapi pecahan tersebut memiliki nilai yang sama. Menentukan pecahan senilai. Dalam menentukan pecahan senilai dapat dilakukan dari berbagai cara. Yang pertama yaitu menggunakan gambar, yang kedua menggunakan perkalian, yang ketiga menggunakan pembagian. Mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, menentukan pecahan senilai menggunakan gambar. Nah, terdapat gambar persegi panjang dengan nilai pecahan yang telah dijelaskan tadi, di mana gambar 1 memiliki nilai pecahan 1/2, gambar kedua memiliki pecahan 2/4, dan gambar ketiga memiliki pecahan 4/8. Maka, dari gambar tersebut, pecahan senilainya sama dengan 1/2 senilai dengan 2/4 senilai dengan 4/8. Karena pada bagian yang diarsir memiliki jumlah atau memiliki besaran yang sama besar. Yang kedua yaitu menentukan pecahan senilai dengan perkalian. Ada kata kuncinya loh. Kata kuncinya adalah pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka yang sama, kecuali angka 1. Contohnya, 1/2 sama dengan 1/2 dikalikan dengan angka yang sama, kecuali angka 1 ya. Kita kalikan angka 2, maka hasilnya 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi, 1/2 senilai dengan 2/4. Selanjutnya, 1/2. 2 masih dapat kita kalikan menjadi perkalian lainnya dengan angka yang sama, yaitu 1/2 kita kalikan angka 3. Hasilnya sama dengan 3/6. Jadi, 1/2 senilai dengan 3/6. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa 1/2 senilai dengan 2/4 senilai dengan 3/6.
Kemudian menentukan pecahan senilai dengan perkalian. Pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka yang sama kecuali angka 1. Isilah titik-titik di bawah ini dengan bilangan pecahan sehingga menjadi pecahan senilai yang sesuai. Contohnya, 1/3 sama dengan titik-titik 9. Kita lihat penyebutnya. 3 adalah penyebut dan 9 adalah penyebut. 3 bisa jadi 9, maka kita kalikan 3. Sehingga pembilang 1 kita kalikan 3. Hasilnya 3. Selanjutnya yaitu pada penyebut 30. 3 kita kalikan 10 dan pembilang kita kalikan 10 juga. Maka hasilnya sama dengan 10. Dapat disimpulkan bahwa 1/3 senilai dengan 3/9 dan senilai dengan 10/30. Yang ketiga yaitu menentukan pecahan senilai dengan pembagian. Kata kuncinya, pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama kecuali angka 1. Contohnya, 8/12. 8/12 kita bagi dengan angka yang sama ya, kecuali angka 1. Maka kita coba bagi 2. Maka hasilnya 8 dibagi 2 sama dengan 4, 12 dibagi 2 sama dengan 6. 8/12 masih bisa kita bagi dengan angka yang sama lainnya, yaitu sama-sama kita bagikan dengan 4. Hasilnya sama dengan 2/3. Maka dapat kita simpulkan bahwa 8/12 senilai dengan 4/6 dan senilai dengan 2/3. Kemudian kita coba isilah titik-titik di bawah ini dengan bilangan pecahan sehingga menjadi pecahan yang senilai. Contohnya yaitu 6/12 titik-titik per 6. Maka kita lihat terlebih dahulu penyebutnya. 12 bisa menjadi 6, maka kita bagi 2. Sehingga pembilangnya juga kita bagi 2. Hasilnya yaitu 3. Jadi 6/12 senilai dengan 3/6. Selanjutnya, 12 bisa menjadi 2, maka kita bagi menjadi 6. Dan pembilang kita bagi menjadi 6 juga, sehingga hasilnya 1. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa 6/12 sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Contoh soal. Saya memberikan 2 contoh soal sebagai berikut. Maka penyelesaiannya yaitu dengan trik penyelesaian soal. Soal yang pertama, kita lihat terlebih dahulu penyebutnya, di mana penyebutnya ada 6, 18, 30. 6 terhadap 18 dan 30 itu lebih kecil, sehingga triknya kita lakukan perkalian. Untuk soal yang kedua, 20 lebih besar dari 10 dan 5. Sehingga trik penyelesaian soalnya yaitu dengan cara pembagian. Penyelesaian soal yang pertama dengan trik perkalian. Kita lihat terlebih dahulu penyebutnya. Ada angka 6 bisa menjadi 18, maka kita kalikan 3. Sehingga pembilang kita kalikan 3 juga. Kali 3, hasilnya 3. Selanjutnya untuk 6 bisa menjadi angka 30, kita kalikan 5. Jadi untuk pembilang kita kalikan 5. Hasilnya 5.
Jadi dapat kita simpulkan bahwa 1/6 senilai dengan 3/18 senilai dengan 5/30. Selanjutnya untuk penyelesaian soal pembagian. Kita lihat dahulu penyebutnya. Penyebut 20, 10, dan 5. 20 untuk bisa menjadi 10, maka kita bagi 2. Sehingga 12 kita bagi 2 sama dengan 6. Untuk selanjutnya, 20 bisa menjadi 5, maka kita bagi 4. Untuk 9 kita bagi 4 juga, hasilnya 3. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa 12/20 senilai dengan 6/10 senilai dengan 3/5. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.